Kembali lagi bersama saya. Jadi kali ini kita tetap belajar tentang integrasi aplikasi enterprise. Nah, kali ini di video kali ini kita akan belajar tentang beberapa jenis-jenis level integrasi ya. Oke, kita lihat dan kita simak videonya ya. Ya, mungkin di sini ada beberapa taksonomi atau cara melihat bahwa AI atau Enterprise Application Integration itu bisa dilihat dalam dua hal ya, dalam metodenya dan yang kedua arsitekturnya. Di video ini kita akan bahas bagian metodenya ya, atau jenis-jenis integrasi dalam kaitan bentuk metodenya. Di sini ada beberapa level, mungkin bisa Anda lihat di sini dari yang paling atas. Level data, kemudian di sini level aplikasi atau API yang sekarang ya. Kemudian ada level metode, dan level user interface ya. Jadi kalau kita lihat bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Di sini saya ulang lagi, di sini ada 4 level data atau di level database integrasinya, kemudian di level aplikasi, kemudian di level metode, dan yang terakhir di level user interface atau tampilannya. Nah, di sini gambarannya, di sini diambil dari beberapa referensi ya. Jadi ini kurang lebih menggambarkan ya. Tadi di depan sudah disebutkan bahwa level integrasi kita mau berada di level mana. Yang paling bawah mungkin kita bisa lihat level yang paling deep banget, yang paling dalam adalah di level database. Karena mungkin kalau Anda lihat di video saya sebelumnya bahwa intinya integrasi itu kan salah satunya untuk menyamakan data ya. Data dari satu pihak ke pihak lain itu disamakan, dijadikan satu. Kemudian di sini ada juga di level aplikasi ya, di level aplikasi. Kemudian di level metode atau mungkin kadang orang sebut sebagai bisnis proses ya, bisnis proses. Kemudian ada juga di sini ada level user interface level atau ada istilahnya di level legacy ya. Jadi apa istilahnya di sini kalau Anda lihat gambarnya nih kayak mengelupas tampilan ya, artinya mengambil tampilan untuk diambil dan di scrap ya, diambil untuk dimasukin datanya ya. Oke, kita akan bahas satu persatu secara singkat dulu ya. Nanti untuk detail di bagian masing-masing akan kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, yang pertama terkait dengan integrasi di level data atau di level database ya. Ya, di sini ada gambaran bahwa di sini ada beberapa database seperti di contoh video sebelumnya. Kalau Anda belum lihat video sebelumnya, mungkin silahkan lihat video sebelumnya ya. Jadi ada dua aplikasi, yaitu aplikasi produksi dan aplikasi human resource atau SDM, masing-masing dengan database yang berbeda ya. Ya, di sini ada dua database. Kalau Anda lihat di video sebelumnya, yaitu ada database Oracle dan MySQL ya. Nah, kalau kita pengen integrasinya di level database, berarti sebenarnya kita pengen seolah-olah menghubungkan dari database ini disambungkan langsung ke MySQL ya. Meskipun kalau Anda lihat di cerita saya sebelumnya, misalnya contoh kalau tabel pegawai ya mungkin dari di sini saja ya. Yang paling primer ya, yang paling primer ada di sini. Kemudian Oracle nanti sifatnya hanya menarik saja ya, narik atau ngambil data yang paling terupdate atau paling terakhir ya. Jadi di sini integrasi atau pertukaran dilakukan di level database ya. Sebenarnya nanti kalau kita bahas di video selanjutnya ada banyak teknik ya. Bisa dengan cara manual, artinya manual nanti ada DBA-nya atau database administratornya yang secara kontinu, secara konsisten, misalnya setiap hari atau setiap 2 hari sekali atau setiap seminggu sekali memindahkan atau mengkopikan misalnya data dari tabel di sini dipindahkan ke Oracle, atau sebaliknya data dari Oracle dipindahkan ke sini ya. Atau mungkin menggunakan semi manual artinya misalnya menggunakan batch processing, misalnya menggunakan job yang di run setiap sehari sekali atau setiap 1 jam sekali, dan dia pekerjaannya akan mengambil data secara otomatis ya. Nah, kemudian bisa juga nanti kalau kita bahas di sini nanti di tengah-tengah kita bisa menggunakan perantara atau middleware istilahnya ya. Jadi dengan middleware ini nanti
pertukaran datanya bisa diatur, siapa ngambil apa dan siapa mau update data apa, dan itu dilakukan di level database ya. Jadi benar-benar levelnya ibaratnya table ke table ya, table karena di struktur database kan isinya table ya. Jadi dari table langsung tembak ke table ya, table ke table. Nah, kemudian di sini dibahas secara singkat saja, nanti yang lebih dalamnya ada di video selanjutnya. Jadi kelebihan dari integrasi level data ini adalah salah satunya adalah lebih mudah ya, lebih praktis ya, karena di sini tidak perlu banyak yang harus dipersiapkan ya. Tetapi di sini ada kekurangannya apa? Yaitu di mana di sini kedua belah pihak sebenarnya bisa inject atau langsung mengakses database ya. Karena di sini kan dibuat seolah-olah seperti open ya. Jadi di sini nanti saya lanjut lompat dulu ke sini ya. Jadi sebenarnya otomatis misalnya pihak vendor B ini bisa membuka semua database Oracle di sini ya. Jadi otomatis apa? Otomatis ya pihak B ini, vendor B jadi tahu ya semuanya ya. Jadi semua tabelnya tahu, bahkan isinya tahu, dan ini kadang-kadang bisa jadi rentan untuk banyak hal ya, bisa diacak-acak atau mungkin bisa jadi hal yang sifatnya sangat penting punyanya vendor A jadi ketahuan sama vendor B ya. Kemudian di sini juga mungkin ada rentan banyak kesalahan kalau misalnya dilakukannya benar-benar di level manusianya yang melakukannya ya. Kalau manual itu masih rentan dengan kesalahan ya. Jadi karena mungkin salah milih field atau salah membuat query dan query-nya itu belum benar dicek lagi, kadang-kadang ini banyak rentan kesalahannya. Nah, ini integrasi di level data atau di database. Jadi benar-benar integrasinya saling mengakses langsung ke database-nya. Jadi kita seolah-olah tidak peduli dengan aplikasinya ya, aplikasinya mau bekerja seperti apa, kita mungkin seolah-olah tidak tahu. Yang kita pedulikan hanya adalah di database-nya saja ya. Oke, selanjutnya kita akan coba belajar bagaimana integrasi di level aplikasi atau kadang orang menyebut dengan API ya, Application Programming Interface ya. Oke. Nah, di sini mungkin gambarannya saya ulang lagi. Jadi ada dua pihak, yaitu aplikasi production dan di sini adalah aplikasi SDM. Nah, untuk mewujudkan ini, di sini kita harus membangun yang namanya, contoh di sini yang sekarang lagi tren adalah API ya, atau di level aplikasi ya. Jadi kita di sini membangun API ya. Nah, di sini contohkan kalau misalnya si pihak B atau vendor B atau aplikasi SDM membutuhkan tidak semua informasi, misalnya informasi tertentu, kayak misalnya kemarin data lembur. Nah, caranya sebenarnya dengan API ini ya. API ini sebagai bridging-nya atau sebagai jembatannya. Jadi kurang lebih nanti gambarnya seperti ini. Nah, dari API ini akan narik database. Kemudian API ini akan ditarik sama API consumer yang dari sini. Jadi ditarik di sini. Dan terserah nanti API ini mau melakukan apa. Apakah disimpan di database atau nanti mau hanya cukup di display, itu nanti terserah bagian sini ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih ada arahannya. Jadi di sini menggunakan bridging, ada API, jadi nggak langsung ya. Jadi Anda lihat di sini ya, tidak langsung mengakses ke database, tetapi di bridging atau di perantara. Tapi perantaranya bukan di tengah, tapi perantaranya ada di masing-masing aplikasi ya. Jadi bisa Anda bedakan ya. Kalau middleware tadi perantaranya di tengah, tapi kalau di sini perantaranya adalah langsung di aplikasi masing-masingnya. Jadi di sini ada API-nya, di sini juga ada API consumernya atau yang aksesnya. Nanti ada istilahnya, ada get-nya ya, yang mengambilnya ya, API get sebenarnya ya. Ya, jadi saya ulang kembali, jadi urutannya seperti ini ya, seolah ada API, diakses juga dengan API ya. Nah, nanti demikian juga sebaliknya. Jadi contoh kemarin kalau misalnya si aplikasi A membutuhkan data pegawai, maka di sini kita membuat juga API di sebelah SDM ya. Ada API di sebelah SDM. Jadi nanti tugasnya adalah mengambil data API ini ya. Datanya dikirimkan. Di sini nanti butuh API consumer-nya ya. Nah, nanti terserah apakah cukup di display saja atau misalnya juga pengen disimpan di database Oracle ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya alurnya ya. Jadi di sini ada butuh namanya Application Programming Interface yang nanti harus dibuat. Artinya ini masing-masing membuat ya. Orang vendor B-nya membuat API sebelah sini dan vendor A juga harus membuat API-nya. Kemarin sudah disebutkan salah satu konsekuensi menggunakan API adalah seperti itu ya. Jadi kedua belah pihak harus rela atau harus memberikan effort untuk membuat API-nya ya.
Nah, sebenarnya API ini adalah bentuk yang ideal. Ideal itu artinya yang paling mungkin paling tepat, paling cocok, paling aman, dan paling banyak digunakan saat ini ya. Jadi kelebihannya salah satunya adalah lebih aman karena pihak lain itu tidak langsung akses ke database ya. Jadi sebenarnya akses database langsung itu sebenarnya tidak disarankan ya, apalagi kalau itu dilakukan oleh vendor yang lain ya, atau bahkan dilakukan oleh vendor yang sama pun kadang-kadang itu tidak disarankan ya. Oke, kemudian ini bisa selektif, artinya apa? Artinya tidak semua yang pengen kita ambil dikeluarkan, tidak ya. Contoh misalnya kalau di sini butuhnya hanya data pegawai, berarti di sini yang diambil cukup data pegawai saja. Data-data yang lain seperti data kinerja, kemudian data ya, mungkin data-data yang lain ini nggak bisa diakses ya. Oke. Kemudian di sini juga bisa diatur kelebihan dari API ya. Contoh misalnya kita hanya pengen si B itu hanya punya haknya cuma baca saja, artinya hanya bisa read only. Tapi juga misalnya si B punya baca dan write, berarti bisa mengubah misalnya ya. Atau baca dan menghapus misalnya. Nah, role-role yang seperti ini itu bisa diatur di API ya. Artinya si user yang sebelah sini itu tidak boleh langsung akses database ya. Dan itu bisa diatur menggunakan API. Nah, salah satu kekurangannya adalah berarti kalau misalnya ini case-nya adalah case integrasi baru, berarti otomatis kedua belah pihak kadang harus mempersiapkan API. Nah, ini yang saya sebut tadi ada effort ya. Jadi ada effort bahwa kedua belah pihak harus mempersiapkan API-nya ya. Oke. Kebetulan kalau misalnya si vendor A-nya mau ya berarti dia harus membuat API-nya. Cuman kadang-kadang ada juga yang dalam cerita saya si vendor A-nya keberatan atau tidak mau membuat API-nya. Nah, dalam hal ini tinggal tanggung jawab siapa yang membuat API di sebelah sini ya. Nah, ini praktisnya ketika Anda bekerja nih Anda bisa lihat ya kondisi aktual di lapangan kadang-kadang tidak seideal yang bisa diceritakan di teori seperti ini. Nah, kemudian kita masuk contoh atau bahasan sedikit tentang integrasi di level method atau metode ya, atau kadang-kadang orang sebut sebagai di level bisnis proses ya. Nah, ini saya awali dulu bahwa di sini ini supaya memberikan gambaran Anda lebih mudah bahwa dalam aplikasi terutama aplikasi yang berbasis OOP ya, berbasis OOP, di mana nanti kita akan lihat bahwa aplikasi itu kayak dipecah-pecah dalam beberapa metode-metode atau metode ya. Metode A, contoh misalnya biar Anda paham, contoh buka pintu misalnya, misalnya buka pintu bagian pabrik misalnya. Kemudian metode B, ini biar mudah aja ya, ini ada sebuah kode untuk membuat tutup pintu misalnya ya. Nah, kalau misalnya metode C ini contoh yang agak relevan dengan konteks kemarin, contoh meran operasi cek lembur misalnya ya. Nah, di sinilah ini contoh metode-metode yang mungkin ada dalam aplikasi code-nya ya, dalam aplikasi kodenya ya. Contohnya di sini, misalnya kalau ini Anda familiar, ini program apa? Ya, ini program Java ya. Jadi kalau di Java di sini ada public class, nama kelasnya. Nah, ini namanya metode ya. Ini namanya metode atau metode ya. Dalam satu metode biasanya dia punya fungsi atau tugas tertentu, atau boleh dibilang satu bisnis proses tertentu ya. Satu bisnis proses tertentu. Ini cuma contoh saja ya. Jadi kalau digambarkan ini misalnya satu contoh metode, saya kasih nama metode X ya. Sedangkan yang di sini saya contohkan dengan metode Y. Nah, contoh di sini misalnya metode Y ini contoh misalnya membuka pintu atau kalau yang ini tutup pintu. Nah, metode ini nanti yang akan di remote atau istilahnya diakses atau di run oleh pihak lain ya di sini ya. Jadi kalau dicontohkan lagi di sini, nah metode A ini akan diakses menggunakan caller atau menggunakan pemanggil yang ada di aplikasi B ya. Jadi metode yang di sini akan dipanggil setelah nanti diapakan. Maka di sini saya melakukan brace putus-putus ya. Kadang-kadang hanya manggil saja boleh. Mungkin hasil pemanggilannya mau disimpan di sini juga boleh ya. Jadi di sini ibaratnya di sini adalah remote method ya, istilahnya meremote metodenya ya. Jadi yang di remote adalah metodenya. Jadi benar-benar langsung kita meremote metodenya ya. Jadi metode di sini apa saja langsung di remote dari jauh di sini. Ya, metode A, metode B, metode C. Nah, ini di remote menggunakan caller yang ada di aplikasi sebelahnya ya. Nah, kemudian ini selanjutnya adalah integrasi di level user interface ya. Ini juga cukup menarik bahasan ini.
Jadi ini integrasi di level user interface ini dilakukan pada saat kondisi di luar normal ya. Kenapa saya sebutkan sebagai di luar normal? Ini semisal jika pihak yang mau kita integrasikan atau mau diakses datanya itu tidak menyediakan API, mungkin dengan alasan tertentu, entah tidak mau, entah tidak dibuka secara umum, atau memang tidak membuatnya. Yang kedua, tidak menyediakan konektivitas ke database secara orang lain tidak bisa mengakses di level data tadi ya. Integrasi di level data tidak mungkin dilakukan, integrasi di level API juga tidak mungkin dilakukannya, apalagi di level metode ya. API saja nggak bisa, apalagi metode. Oke, jadi jalan satu-satunya adalah dengan mengambil data dari tampilan atau user interface aplikasi tersebut ya. Nah ini nanti kan kita bahas di video selanjutnya kelebihan dan kekurangannya ya. Oke, kita contohkan, misalnya contoh di sini ya. Nah, contoh Anda lihat nih website tentang apa? Ya, ini website tentang e-commerce ya. Ini contoh dari Tokopedia ya. Nah, di situ dicontohkan adalah kita pengen mengambil data-data misalnya di sini ya. Informasi harga Samsung S9 ya, contoh ya, S9. Di sini pengen saya ambil dari beberapa contoh di sini harusnya pengen ngambil dari beberapa e-commerce. Saya pengen ngambil dulu dari Tokopedia ya. Nah, data ini mungkin mau kita ambil karena kita nggak bisa mengakses langsung ke database mereka. Si Tokopedia-nya tidak mau memberikan informasi data ya, karena ini penting ya, ini informasi pribadi mereka ya. Karena database-nya sangat lengkap, kita hanya bisa ngambil yang terlihat di user interface-nya saja ya. Nah, data ini akan kita ambil nantinya atau kita grab atau kita scrap, diambil, di grab untuk dijadikan harga terkini produk handphone ya. Jadi gambarnya seperti ini kurang lebih kalau di level user interface. Tadi saya ulang lagi ya. Jadi gambar ini. Nah, ini informasinya mau kita ambil, kita scrap. Jadi informasinya kita ambil, kita scrap. Nah, kita tarik. Di sini kita menggunakan salah satu toolnya yang sebenarnya ada banyak sekali. Karena ini website, ini toolsnya namanya web scraping ya, web scraping atau web crawler. Jadi diambil, di scrap. Kemudian terserah nanti mau tinggal ditampilkan atau dimasukkan ke database ya. Oke. Nah, cuma nanti akan kita bahas juga di video selanjutnya bahwa metode ini juga rentan terhadap tidak validnya data atau inju sinkronisasi atau tidak lengkap ya, karena kan nama user interface kan hanya menampilkan sebanyak yang ada di tampilan ya. Padahal mungkin database-nya ada 1000, tapi yang ditampilkan karena menggunakan mekanisme patching ya. Patching itu hanya ditampilkan misalnya setiap 20 item saja misalnya, berarti ya yang keambil hanya itu saja ya. Jadi mungkin datanya juga tidak selengkap-lengkap mungkin kalau ngambil beneran dari database-nya ya. Nah, itu nanti akan kita bahas untuk detailnya masing-masing di level integrasinya akan kita bahas ya nanti di video selanjutnya. Nah, kurang lebih Anda sudah punya gambaran ya bagaimana di level user interface dan di level-level yang lainnya. Oke, memang dari berbagai metode integrasi tadi yang paling sering digunakan saat ini atau yang paling ideal karena sudah banyak toolsnya ya adalah integrasi menggunakan API ya, terutama di level aplikasi ya. Jadi memang ini yang paling banyak, tetapi di level yang lain pun sebenarnya masih dilakukan ya. Misal di level database juga masih kadang ada, di level metode mungkin juga masih ada. Bahkan di level user interface pun di beberapa aplikasi juga masih ada ya, karena memang kebutuhannya tadi ya di kondisi yang tidak normal kita kadang-kadang masih menggunakan user interface. Cuma di sini yang mungkin yang paling sering digunakan dan yang paling ideal adalah menggunakan API. Makanya kenapa Anda sering sekali mendengar istilah API ya. Jadi API ini memang sengaja disediakan oleh para pembuat aplikasinya supaya suatu saat kalau ada kebutuhan integrasi itu akan berjalan dengan baiknya. Nah, jadi di sini kebanyakan pengembang sekarang mengembangkan sistem lengkap dengan membuat API-nya. Jadi bahkan sekarang kalau developer itu kadang-kadang harus wajib ya membuat API-nya ya. Entah sekarang mau hanya untuk kepentingan internal dulu nggak apa-apa, atau suatu hari, suatu saat ketika ada kebutuhan integrasi, level API ini akan sangat-sangat membantu sekali ya. Nah, ini makanya sangat penting sekali sekarang di mana kebanyakan pengembang sekarang fokus mengembangkan dalam bentuk API ya. Nah, di sini dengan API juga developer juga berharap ada aplikasi lain atau mungkin nanti berkembang misalnya ya, berkembang aplikasinya, ada modul baru, fitur baru, itu bisa diakses ya. Atau bahkan misalnya sekarang lagi mengembangkan versi webnya, suatu saat ada kebutuhan mengembangkan versi mobile-nya. Nah, daripada masing-masing tidak ada integrasi, nah di sini
kita menggunakan API dengan harapan tinggal digunakan saja, diakses, dan itu menjamin sebuah proses yang terintegrasi dan bagus ya. Jadi kalau Anda lihat sekarang contoh Tokopedia itu punya dua versi ya, yaitu versi website dan versi mobile. Saya yakin pasti mereka menggunakan API. Kalau mereka tidak menggunakan API, sangat susah menjamin konsistensinya ya. Misalnya contoh, kalau website untuk registrasi mereka menggunakan metode proses sendiri, nanti yang mobile memakai metode sendiri. Nah, nanti ketika ada perubahan di mobile yang di website nggak diupdate, jadi nanti ada perbedaannya. Nah, ini harusnya nggak boleh ya, nggak boleh terjadi ya. Makanya di sini API ini salah satu fitur yang sering juga digunakan atau dikembangkan oleh para pengembang aplikasi dalam rangka untuk menjamin integrasi sebuah proses atau integrasi sebuah data ya. Nah, oke. Sampai demikian dulu bahasan kita tentang jenis-jenis integrasi. Jadi di sini kita sudah bahas integrasi di bagian ini ya. Di bagian metode, saya ulang kembali tadi kita sudah sampaikan beberapa jenis integrasi di level metode, ada level data, level API atau aplikasi, level metode, dan level user interface-nya. Jadi Anda sudah mulai paham beberapa jenis integrasi. Jadi ketika Anda praktekkan, Anda tinggal memilih Anda menggunakan metode atau pendekatan yang mana sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Di video selanjutnya akan kita bahas detail dari masing-masing bagian ini ya. Oke, terima kasih Anda sudah menyimak videonya. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan berikan komentar di bawah ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.